Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zaldan Salahi dari Program Studi Statistika dengan nomor NIM 0548555503. Di sini saya akan mengerjakan tugas dan membuat video dari tugas pertama mata kuliah struktur data. Sebentar. Oke, tugas yang terdiri dari 5 soal. Yang pertama kita membuat float string, lalu array 1, array 2 dimensi, terus habis itu sampai terakhir linked list. Oke, kita copy dulu aja. Terus kita buka di sini. VS Code ya. Slash slash. Semuanya kita slash slash semua ya. Biar kita nggak perlu bolak-balik buka jendela. Kalau dilihat kan pada panjang nih ya. Kita potong. Oke, kita jawab sesuai nomor masing-masing ya. Kita mulai dari nomor pertama. Gua sebuah deklarasi variabel karena dia bilang nanti ada linked list. Jadi kita masukin pertama import Java dulu ya. Import Java titik. Terus habis itu util. Terus habis itu list. Itu yang pertama. Oke, ada sesuatu yang perlu dilihat. Import Java util linked list. Pertama, kita mulai dengan nomor satu. Karena diminta float, jadi kita bikin public class-nya dulu ya. Public class, kita namain tugas satu. Oke? Public class-nya tugas satu. Terus, habis itu main datanya public static. Terus habis itu, public static void main string. Sampai sini, kita lanjut lagi. Nah, habis itu tinggal kita lanjutkan yang kita mau. Kata data yang pertama katanya bikin deklarasi dengan tipe data float. Berarti float yang dinamain struktur baris. Karena deklarasi si float ini adalah angka desimal, kita bikin angka desimal acak misal 3,67. Khusus si float, dia harus pakai F. Jadi, data float itu selalu ada F-nya. Gitu. Terus, oke, sebelum jauh, kita cek dulu. Oke, stringnya harus huruf besar ya. Struktur baris. Oke. Boleh kita lanjutin dulu ya. Struktur baris, habis struktur baris. Baru terakhir sistem out print. Terus habis itu yang diminta tadi struktur baris ditambah sama edit tulis tadi. Nah, titik koma ya. Kita cek lagi. Nah, oh, kita tipe ternyata. Makanya nggak ada di sini. Oke, kalau udah, kita lanjut ya. Run. Oke, puji Tuhan, nomor satu selesai. Kita lanjut lagi ke nomor dua. Di nomor dua, dibilang katanya deklarasikannya itu variabel tipe data string. Berarti kita langsung tulis string aja ya. String, terus habis itu yang diminta kata-katanya adalah susunan kata baru. Susunan kata baru. Jadi susunan kata baru sama dengan pemrograman struktur data Java yang kita namanya. Iya, di sini. Kalau udah, titik koma. Selesai kita lakukan titik koma, sekarang print lagi. Sistem out print. Habis itu susunan kata baru titik dua, terus ditambah sama yang tadi tulis susunan kata baru. Oke, kalau udah titik koma. Habis itu sekarang kita run lagi. Wait, public di sini. Oh, salah ketik ternyata susunannya. Nah, baru ke sini kita run lagi ya. Oke,
Lanjut ke nomor 3, deklarasi array satu dimensi. Arraynya satu dimensi ya. Karena array satu dimensi, kita fokus di 8 angkanya. Berarti dimulai dari integer, terus habis itu 8 angka, dimulai dari angkanya 10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, sama 82. Tutup, terus titik koma ya. Baru sekarang tinggal kita sistem out lagi. Sistem out print, tapi kita nggak langsung. Karena ada angkanya banyak, jadi kita harus isi array dulu. Si array 8 angka, terus ini, habis itu titik koma, for, kita lakukan lagi integernya harus i-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, i-nya sama dengan 0, dan integernya nggak perlu pakai sama dengan. Nah, integer i sama dengan 0, terus titik koma. Titik komanya habis itu i-nya itu harus kurang dari 8 angka. Oke, dot length, titik koma, terus i plus plus, biar jawabannya langsung keluar semua. Terus habis itu sistem out lagi, baru sekarang print yang biasa. Nah, benar kan? Nanti hasilnya kita pakai indeks ya kata-katanya. Indeks ke, dan ini harus pakai titik dua, petik dua. Nah, indeks ke, habis beres indeks ke, dia harus dimasukin lagi plus i plus petik sama dengan isinya. Terus habis itu plus 8 angka, terus habis 8 angka isinya huruf i, habis itu titik koma. Nah, kita lihat problem set tinggal satu. Oke, berarti ini jawabannya udah benar ya. Sekarang ini kita run. Oke, nomor 3 udah muncul jawabannya. Sekarang kita ke nomor 4. Yang diminta di nomor 4, dua angka. Datanya string. Dua baris, tiga kolom. Angkanya 246, 8, 10, 12, 14, 15, 18. Oke, karena yang diminta di nomor keempat ini array dua dimensi. Nah, ini dua dimensi. Sekarang karena diminta array dua dimensi, kita fokus di string lagi. String, tapi yang gede ya, jangan kecil. Di string. Nah, udah kayak gini. Kita lanjutin dua angka sama dengan, kita lanjut dari 2, 4, 6, koma, jangan titik koma, karena dia masih berlanjut, 8, 10, 12, koma lagi, 14, koma, 16, koma, 18. Oke, kalau udah selesai di akhir, kita tinggal sampai ke sini, ditutup, terus titik koma. Kita lanjutin ya, sistem out print, terus kita masukin, nah, mulai dua dimensi. Nah, habis itu kita buka lagi, kita tunjukkan for si integer kolomnya, tapi kita kerjain dengan integer kolom sama baris ya. Jadi yang pertama baris dulu dengan 0, terus kita juga harus tahu kalau barisnya itu harus kurang dari 2 angka, ditulisnya kayak gini. Terus dot length, dia mirip kayak yang ngerjain sebelum sini sih. Nah, yang bedanya karena ngomongin baris, kita tulis baris. Baris, baris. Terus di situ kita lanjut lagi dengan ini. For lagi ya. For integernya kolom sama dengan 0 lagi. Terus habis sama dengan 0, kolom harus lebih kecil dari nilainya 2 angka. Nah, itu di sininya baris dot end. Baris itu di sini kalau udah, kita lanjut lagi titik koma ya. Titik koma, terus kolomnya dibikin kayak baris tadi, kolom plus plus. Habis itu sistem out print, baru yang diminta yang barusan, 2 angka, tapi baris kolom. Jadinya baris, satu lagi kolom. Terus habis itu plus, petik 2, titik koma. Karena kita bahas titik koma, yang terakhir berarti, entah ini kelewat ya. Nah, habis ini yang biru, sebelum yang ungu, kita lanjut ke sistem out, baru print yang kita mau. Terus titik koma. Sebelum jawab kita cek dulu. Oh, yang di sini ada error ternyata. Coba kita cek. Sistem out print. Oke. MLSI array dua dimensi.
Itu harusnya udah benar. Tapi kita harus titik koma dulu di sini. Nah, kan sesuai dengan perintah kita ada yang kelewat. Dari sini tinggal kita run. Sebentar. Oh, ini typo ternyata. Nah, kita run lagi ya. Oke, muncul jawabannya. Tinggal nomor terakhir ya. Nomor terakhir, buatlah deklarasi link lulusan list angka 15, 28, 33, 47, 59. Oke, karena dia udah pakai link list tadi yang pertama ya, kita sekarang tinggal lanjutin lagi buat nomor 5. Di sini dibilang di nomor 5 itu kita pakai link list. Link list. Oke, integer. Habis integer, pakai urutan list angka sesuai yang dimau di soal, sama dengan new link list. Nah, kalau udah, titik koma, habis titik koma, sekarang kita lanjut yang kita mau. Berarti urutan link list, sorry maksudnya list angka, urutan list angka dan tempat tambah 15. Titik koma ya. Yang dimau ada 15, 28, 33, 47, 59. Berarti ini kita bisa, ini ya, di 5. Nah, udah dapat 15, habis angka 15, dia masukin 28, lalu masukin angka lagi selain sama 28, dari 33, terus 47, yang terakhir dengan 9. Oke, dengan data yang sudah dimasuk di sini, sekarang kita masukin ke sistem OTT. Bentar, sebelum jauh. Tingkat list, terus habis itu integer urutan list angka. Bentar, kita cek ada yang kelewat ya di sini. Tingkat list integer urutan list angka. Oke, mungkin sebelum jauh kita harus coba cek terakhir dulu ya. Sistem out baru print MLSI baru list titik. Nah, for integer angka urutan list angka sistem print angka. Ada 4, bentar. Tingkat tulis di sini ya, kita lupa dalam kurung. Oke, next. Oke, integer angkanya ya. Integer pakai huruf I-nya yang gede, bentar. Nah, ini juga harus gede. Nah, bisa cek yang terakhir. Di awal, baru run. Oke, kesimpulan akhirnya dari nomor pertama, struktur baris 3,67, susunan kata baru, indeks isi array 2 dimensi, sama link listnya ya. Tadi yang 1 dimensi juga udah. Baik, sudah selesai. Jadi kesimpulan yang dapat diambil, untuk sistem float, string, lalu sistem yang bagian array 1 dimensi, 2 dimensi, sama link list memiliki metodenya sendiri dan beberapa hal yang harus dipelajari. Perlu diketahui juga bahwa ada angka dan aturan-aturan huruf yang menggunakan huruf kapital maupun huruf-huruf tertentu yang diperlukan untuk dicek agar tidak terjadi error. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.